internasional. Manajemen keuangan internasional merupakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional atau multinational corporation atau yang bisa disebut dengan MNC. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Mereka adalah perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh kaum kapitalis global yang pusatnya di Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, Prancis, dan Inggris. Perusahaan-perusahaan itu lazim disebut konglomerat global atau kapitalis global. Mereka tidak mengenal negara, bangsa, tanah air dalam mengembangkan kapitalnya. Dewasa ini, perusahaan-perusahaan tersebut menguasai ekonomi dunia dan menguasai ekonomi negara-negara yang sedang berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Secara rasional, ekspansi MNC ke NSB itu dapat disebabkan karena yang pertama investasi jenuh di negara-negara MNC. Yang kedua itu di NSB sumber daya alam limpah, tenaga kerja murah, kapitalis birokrat tumbuh subur, kapitalis komprador yang sangat loyal kepada MNC, pasar potensial bagi kapitalis global, sistem perpajakan yang fleksibel, kebijakan bea cukai yang fleksibel, dan undang-undang perburuhan di NSB itu memihak kepada kapitalis. Pemerintah juga memberi jaminan keamanan investasi, memberi kebebasan transfer modal dan laba bagi kapitalis global, dan sistem perbankan di NSB itu fleksibel. Manajemen keuangan internasional dapat meliputi beberapa aktivitas, seperti misalnya yang pertama aliran finansial, yaitu arus masuk modal dan pinjaman. Yang kedua ada aliran real, yaitu arus masuk barang dagangan barang, entah itu bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang ketiga ada aliran budaya, yaitu arus masuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan pola pikir dan perilaku. Hakikatnya, manajemen keuangan internasional adalah ekspor kapital, budaya, dan barang dagangan dari negara-negara kapitalis menuju ke negara-negara yang sedang berkembang. Ekonomi keuangan internasional dapat meliputi yang pertama international commercial transaksi atau export-import. Yang kedua ada international financial transaksi, yaitu international investment and financing. Yang ketiga international financial risk management, yaitu insurance asset liabilities. Yang keempat ada financial report. Dan yang terakhir ada financial performance, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas ratio. Bagi negara sedang berkembang atau NSB, hadirnya MNC adalah merupakan bentuk kolonisasi modern yang dibawa oleh proses globalisasi. Banyak cendekiawan berinisiatif melawannya karena mereka berpikir bahwa globalisasi adalah rekayasa manusia MNC untuk menguasai ekonomi, sosial, politik, dan budaya atau pendidikan negara-negara sedang berkembang. Namun, di balik itu semua ada titik keuntungannya, yaitu yang pertama, dapat memanfaatkan keunggulan komparatif, yang kedua, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kemudian risiko yang dihadapi NSB sendiri adalah yang pertama, ketidakpastian nilai tukar valuta asing karena nilai mata uang dapat dipermainkan oleh kapitalis global. Yang kedua, risiko negara atau country risk yang tinggi. MNC dapat menguasai politik NSB karena ekonominya telah dihegemoni dan didominasi. Selanjutnya nomor 2, teori-teori keberadaan bisnis internasional, yaitu bagian A, teori keunggulan komparatif. Teori ini menekankan bahwa setiap negara mempunyai kekhasan dalam corak dan ragam, serta kualitas dan kuantitas sumber dayanya, baik kekayaan alam, sumber daya manusia, penguasaan teknologi, dan sebagainya. Perbedaan sumber daya antar negara mendorong mereka untuk melakukan spesialisasi. Kegiatan produksi barang dan jasa diarahkan untuk mengeksploitasi kelebihan yang dimiliki, sehingga dapat dihasilkan barang dan jasa yang lebih efisien dan bermutu. Barang dan jasa ini akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sebagian akan diekspor ke negara lain. Sebagai gantinya, akan diimpor barang dan jasa dari negara lain yang memiliki keunggulan dalam memproduksi dan mencipta barang dan jasa tersebut.
Teori ketidaksempurnaan pasar. Perdagangan internasional mungkin tidak akan terwujud seandainya seluruh sumber daya produksi dapat berpindah atau dipindahkan dari satu negara ke negara lain tanpa batas. Mobilitas faktor-faktor produksi yang sangat tinggi dan fleksibel akan menyetarakan biaya dan tingkat keuntungan serta menghilangkan keunggulan komparatif setiap negara. Akibatnya perdagangan internasional kurang bermanfaat. Sayangnya kondisi pasar yang sempurna ini sulit terwujud. Bagian C. Teori siklus produk. Teori siklus produk atau product cycle theory mengatakan bahwa perkembangan hidup suatu produk mengikuti siklus yang terdiri dari 4 tahap, yaitu masa awal di mana perusahaan baru mulai memperkenalkan produknya, diikuti masa pertumbuhan, masa kematangan, dan masa proses penurunan. Pesan dari teori ini pada dasarnya adalah bahwa bila suatu perusahaan telah mencapai masa kematangan, maka barangkali sudah saatnya mempertimbangkan tambahan peluang di luar negara asalnya. Apakah bisnis di luar negeri menjadi menurun atau malah meningkat akan tergantung dari seberapa jauh perusahaan itu mempertahankan keunggulan kompetitifnya dibanding para saingannya. Keunggulan kompetitif bisa berdasarkan atas keunggulan dalam memproduksi maupun pembiayaan sehingga dapat menekan biaya. Keunggulan kompetitif juga dapat berdasarkan pendekatan pemasaran di mana perusahaan menjaga dan menimbulkan permintaan yang kuat atas produk-produknya. Materi yang ketiga yaitu keuntungan perdagangan internasional. Keuntungan yang dapat diraih dari perdagangan internasional adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Suatu negara dapat meningkat keuntungan tersebut dengan menspesialisasikan diri untuk memproduksi barang dan jasa yang memiliki keunggulan komparatif. Artinya, barang dan jasa tersebut dapat diproduksi dengan efisien apabila semua negara menyadari manfaat potensial yang bisa diraih dari perdagangan internasional dan mampu mengidentifikasi keunggulan komparatifnya. Maka, pilihan macam produk dan kuantitasnya serta kapasitas produksi nasional akan dapat meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Materi yang keempat yaitu resiko perdagangan internasional. Keuntungan perdagangan internasional tidak diraih dengan tanpa menanggung resiko. Resiko yang paling jelas akan ditanggung adalah ketidakpastian kurs valuta asing. Perubahan kurs valuta asing yang tidak diantisipasi sebelumnya akan mempengaruhi harga, penjualan, dan laba eksportir dan importir. Resiko lain yang sering dijumpai dalam perdagangan internasional adalah resiko negara. Resiko ini antara lain disebabkan oleh perang, revolusi kerusuhan sosial, dan ketegangan politik yang mengancam kestabilan keamanan. Quarter risk dapat dialami oleh investasi langsung asing, kreditur internasional, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan dan investasi nasional. Umumnya akan semakin besar jika tidak dapat perjanjian atau kesepakatan perdagangan antar negara. Hal ini karena masing-masing negara menggunakan pedoman yurisdiksi yang berbeda. Resiko tambahan lainnya yang sering ada dalam perdagangan internasional adalah ketidakpastian pada arah kebijakan perdagangan internasional suatu negara, seperti perubahan tarif impor dan kuota produksi berupa pemberian subsidi yang besar pada produsen domestik dan hambatan-hambatan non-tarif lainnya.
Semua hambatan di atas timbul karena orientasi pemerintah lokal untuk melindungi produsen domestik. Hambatan tersebut dapat diperkecil atau diringankan melalui perundingan perdagangan yang saling menguntungkan. Terima kasih. Pengetahuan manajemen keuangan internasional membantu dalam dua hal penting, yaitu pertama, manajemen keuangan internasional membantu manajer keuangan memutuskan bagaimana pengaruh berbagai kejadian-kejadian internasional terhadap perusahaan dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk memanfaatkan perkembangan positif dan menghindarkan perusahaan dari dampak negatif. Yang kedua, manajemen keuangan internasional membantu manajer mengantisipasi kejadian dan membuatnya mampu mengambil keputusan yang menguntungkan sebelum kejadian-kejadian tersebut terjadi. Kejadian-kejadian yang harus diantisipasi tersebut dapat berupa perubahan kurs valuta asing, tingkat bunga, laju inflasi, pendapatan nasional, dan kemungkinan adanya perubahan aspek politik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan internasional. Yang pertama yaitu IMF, dibentuk di Bretton Woods, New Hampshire, Juli 1944 oleh kaum kapitalis internasional. Tujuannya yaitu bekerja sama moneter internasional, stabilitas kurs, menyediakan dana pinjaman untuk memperbaiki neraca pembayaran, meningkatkan mobilitas dana antar negara, dan mewujudkan perdagangan bebas. Yang kedua, Bank Dunia atau International Bank for Reconstruction and Development, dibentuk tahun 1944. Tujuannya memberi pinjaman untuk pembangunan ekonomi. Yang ketiga, IFC atau International Finance Corporation, tujuannya membantu swasta. Yang keempat, IDI, yaitu International Development Association, tujuannya pembangunan ekonomi. Yang kelima, BIS atau Bank for International Settlement, tujuannya membantu krisis keuangan. Yang keenam, RDI atau Regional Development Agencies, tujuannya yaitu pembangunan ekonomi regional Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Sekian dari saya. Persamaannya membahas keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijaksanaan dividen, serta bertujuan memaksimalkan nilai perusahaan dengan memaksimalkan harga saham perusahaan. Perbedaan MK untuk perusahaan domestik walaupun punya banyak anak perusahaan, tetapi masih dalam satu negara atau satu mata uang, sehingga tidak terjadi masalah risiko perubahan nilai tukar. Perpajakan dan akuntansi, khususnya pembuatan laporan keuangan rekonsiliasi. MK Internasional 1. Membahas tentang lingkungan manajemen keuangan internasional, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar dan neraca pembayaran serta implikasinya pada satu negara. 2. Pasar valuta asing dan bagaimana pasar falas ini berfungsi dalam perekonomian dunia. 3. Mengukur dan manajemen eksposur mata uang asing. 4. Analisis investasi langsung. 5. Manajemen operasi multinasional. 6. Perbankan internasional. Pasar valuta asing ialah jual beli valuta asing yang pada umumnya dilakukan melalui informasi elektronik komputer. Terdapat di semua negara, berfluktuasi setiap jam pada setiap hari kerja. Pasar tersebut pada umumnya digunakan untuk spekulasi atau judi kaum kapitalis. Fungsi pasar falas adalah 1. Transfer daya beli. 2. Menyediakan kredit. 3. Meminimisasi risiko.
hedging atau pengamanan forward. Para partisipan dalam pasar falas adalah 1. Bank dan non-bank yang bertindak sebagai dealer. 2. Individu dan perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan dan investasi. 3. Spekulan dan arbiter. 4. Bank sentral. 5. Pialang falas.